Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Niki Aprilio. Pada video ini, saya akan menceritakan kisah Jataka nomor 10 pada kitab Sukavihari tentang seorang raja yang menjadi seorang petapa dan menyatakan kebahagiaannya. Sebelum itu, mari kita bacakan nama Karagata terlebih dahulu. Araham Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagavatang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggam Namami. Selanjutnya kita akan memulai pada kisahnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika beliau berada di hutan mangga Anupia di dekat kota Anupia mengenai Theravada atau yang berbahagia yang bergabung dalam sangha bersama 6 bangsawan muda. Theravada yang terdiri dari Kimbila, Bagu, dan Upali yang mencapai tingkat kesucian arahat. Dilanjutkan dengan Thera Ananda yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Thera Anuruddha memperoleh kemampuan penglihatan dewa, dan Devadatta yang memperoleh kemampuan memperbanyak diri yang luar biasa. Kisah ke-6 bangsawan muda itu diceritakan di hutan mangga Anupia yang berhubungan erat dengan Khandahala Jataka. Pada masa kekuasaannya, Yang Mulia Badia selalu dikawal, seakan ia sendiri yang menunjuk dewa pelindungnya. Ia memikirkan kembali rasa khawatir yang dimilikinya pada saat ia berkuasa dan selalu berada dalam perlindungan para pengawalnya. Bahkan, lonjakan sering dialaminya pada saat berada di atas singgasana dalam ruangan pribadinya di tempat yang tinggi di dalam istana. Dia membandingkannya dengan hilangnya rasa khawatir itu karena saat ini ia adalah seorang arahat. Saat memikirkan hal tersebut, tiba-tiba dengan sepenuh hati ia berujar, "Oh kebahagiaan! Oh kebahagiaan!" Para biku melaporkan kejadian tersebut kepada Bhagawan dengan mengatakan bahwa Yang Mulia Badia mengumumkan kebahagiaan yang telah ia peroleh. Wahai bikuku, ini bukan pertama kalinya Badia hidup dalam kebahagiaan. Kebahagiaan yang diperolehnya sekarang tidak kalah apabila dibandingkan dengan kebahagiaannya di kelahiran yang lampau. Para biku memohon Bhagawan untuk menjelaskan hal tersebut. Bhagawan kemudian menjelaskan hal yang selama ini tidak mereka ketahui dikarenakan kelahiran kembali. Suatu ketika di masa lalu, saat Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seorang Brahmana kaya dari utara. Karena menyadari bahwa keburukan ditimbulkan oleh nafsu keinginan dan berkah mengalir dari pelepasan keduniawian, maka ia pun melepaskan nafsu indrayawi dan pergi ke Himalaya untuk menjadi seorang petapa dan memperoleh 8 pencapaian. Jumlah pengikutnya dengan cepat meningkat menjadi 500 orang petapa. Saat musim hujan, ia meninggalkan pegunungan Himalaya dan melakukan perjalanan pindah patah bersama para pengikutnya melewati desa dan kota hingga tiba di Benares. Di sana, ia menetap di tempat peristirahatan kerajaan bagi pensiunan yang telah disediakan sebagai anugerah dari raja.
Setelah menetap selama 4 musim hujan, ia menemui raja untuk berpamitan. Namun raja berkata, "Engkau telah tua, Bante. Mengapa harus kembali ke pegunungan Himalaya lagi? Biarkan murid-muridmu saja yang kembali ke sana, sementara engkau sendiri berdiam di sini." Bodhisatta mempercayakan ke 500 orang pengikutnya di bawah pengawasan murid tertuanya dengan berkata, "Kembalilah ke pegunungan Himalaya bersama mereka. Saya akan menetap di sini." Murid tertua itu sebelumnya adalah seorang raja. Namun, ia telah melepaskan tahta kerajaannya untuk menjadi seorang biku dan melalui pelaksanaan meditasi berpusat pada konsentrasi. Akhirnya, ia memperoleh 8 pencapaian. Suatu hari, saat murid tertua itu menetap di pegunungan Himalaya bersama 500 orang petapa, timbul kerinduannya untuk bertemu dengan gurunya. Ia berkata pada rekan-rekannya, "Tinggallah dengan penuh kepuasan di sini. Setelah memberi penghormatan kepada guru, saya akan segera kembali." Maka, pergilah ia ke tempat gurunya berada, memberi penghormatan, dan menyalaminya dengan penuh kasih. Kala itu, raja tiba. Ia datang ke tempat peristirahatan, mengunjungi petapa tersebut, dan memberi hormat. Walaupun menyadari kedatangan raja, murid tertua petapa itu tetap duduk di sana sambil berseru dengan kesungguhan yang penuh kasih. "Oh, kebahagiaan! Oh, kebahagiaan!" Raja yang merasa tidak senang terhadap murid petapa karena tidak bangkit walaupun menyadari kehadirannya, berkata pada Bodhisatta, "Bante, petapa ini tentunya telah mengisi penuh perutnya. Ia duduk di sana dengan bahagia, berseru dengan penuh keriangan hati." Bodhisatta menanggapi kata-kata itu, "Paduka, sebelumnya ia adalah seorang raja sepertimu. Ia sedang merenungkan bahwa kebahagiaan yang diperolehnya di hari-hari saat ia masih seorang perumah tangga, hidup di bawah singgasana megah nan agung, dengan sejumlah pengawal di kedua sisinya, tidak pernah sebanding dengan kebahagiaan yang ia miliki sekarang ini. Inilah kebahagiaan hidup seorang petapa, kebahagiaan dari pencapaian jana." Hal inilah yang menyebabkannya menuturkan ungkapan yang sepenuh hati itu. Bodhisatta pun mengajarkan Dhamma kepada sang raja. Raja kemudian memberi penghormatan kepada petapa tersebut dan kembali ke istananya. Murid tertuanya pun juga mohon pamit kepada gurunya dan segera kembali ke pegunungan Himalaya. Bodhisatta tetap bersemayam di sana sampai beliau meninggal dalam keadaan jana, tanpa terputus, dan terlahir kembali di alam Brahma. Selanjutnya, saya akan membacakan Dhammapada pada Sukavagga nomor 199. Sungguh bahagia hidup kita ini, apabila sudah tidak terikat lagi oleh rasa ingin memiliki. Kita akan hidup dengan bahagia, bagaikan dewa-dewa di alam yang cemerlang. Selanjutnya adalah behind the scene dalam pembuatan video ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih karena telah menonton ini.